Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pada kesempatan yang agung dan mulia ini akan kita sampaikan tentang keadaan kita setelah berada di alam kubur. Ada satu pertanyaan. Apakah mayit yang ada di dalam kubur dia sendirian ataukah ada temannya? Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seseorang yang telah meninggal dunia kemudian dimasukkan ke liang kubur, maka mayit yang ada di dalam kubur tidak sendirian. Ada temannya. Ada temannya. Apa dalil yang menunjukkan hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, di mana Rasul bersabda, "Yajbi'ul mayyit salasah," yang akan mengiringi, yang akan menghantar si mayit ada 3 perkara. Yang pertama adalah ahluhu, saudara-saudaranya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, amal-amalnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayarji usnan. Dari 3 penghantar si mayit ini, maka 2 penghantar akan kembali ke alam dunia. Siapa 2 penghantar yang akan kembali ini? Yang pertama ahluhu, saudara-saudaranya. Dan wa maluhu, yang kedua, yaitu harta kekayaannya. Saudara handai tolan, bahkan teman-teman karib kerabatnya, bahkan pasangan hidupnya yang dahulu seakan-akan sehidup semati, itu akan pulang kembali ke rumah. Harta kekayaan, kendaraan yang pun ikut mengiringi si mayit. Ketika mayit sudah berada di liang lahat, di kubur, maka harta pun ikut terbawa pulang. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wa yabqa ma'ahu wahid. Adapun yang tetap tinggal menyertai si mayit sampai masuk ke liang kubur, bahkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, itu tinggal 1, yaitu adalah amaluhu, amalnya. Artinya ada teman yang akan menemani si mayit, yaitu adalah amal-amal perbuatannya. Diterangkan oleh para ulama, jika amal-amalnya baik, maka amal-amal baiknya itu menjelma seperti manusia
yang tampan, menawan, dan mengasihkan sembari menunggu datangnya hari akhir. Bahkan teman-teman yang baik ini akan menjaga dan melindungi si mayit itu. Sedangkan jika amal-amal perbuatannya tidak baik, banyak keburukan-keburukannya, maka amal-amal buruknya akan menjelma sebagaimana seperti manusia yang buruk rupanya, dan ia sangat takut melihat temannya yang ada dalam kuburnya itu, dan baunya pun sangat menyesakkan. Ini hadis menunjukkan bahwa mayit yang ada di dalam kubur tidak sendirian, ada temannya. Bahkan dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar, di mana Rasulullah SAW menjelaskan di setiap hari, baik itu di pagi ataupun di sore hari, akan datang kepada si mayit, yaitu malaikat azab, malaikat yang tugasnya untuk menyiksa mayit. Tidak peduli itu mayit yang mana, malaikat azab akan senantiasa mendatangi mayit-mayit yang ada di dalam kubur itu setiap hari. Kemudian dijelaskan, ketika malaikat azab ini mendatangi seorang mayit yang dia memiliki amal soleh, memiliki teman yang baik, datang dari arah kepala, maka teman yang baik yang berada di kepala ini menghalangi malaikat azab tersebut supaya tidak sampai kepada si mayit itu. Sembari dia berkata, ma kibali madkhal, maaf malaikat azab, tidak ada jalan untukmu di hadapanku ini. Tidak bisa engkau menyentuh si mayit ini. Ini adalah temanku. Kemudian malaikat azab pun pergi mencari jalan yang lain dan hendak mendatangi si mayit dari arah kanannya. Kemudian teman si mayit ini dari amal solehnya yang baik pun menghalangi malaikat azab, seraya dia berkata, ma kibali madkhal, wahai malaikat azab, engkau tidak ada jalan menuju si mayit ini di hadapanku. Tidak aku perkenankan engkau menyentuh, menyiksa si mayit ini. Ini adalah temanku. Dari arah kanannya. Kemudian malaikat azab pun mencari celah yang lain, hendak mendatangi si mayit dari arah kirinya. Kemudian dari arah kirinya pun masih ada teman amal soleh yang lain. Seraya dia berkata, ma kibali madkhal, wahai malaikat azab, tidak ada jalan untukmu di hadapanku ini. Engkau tidak bisa menyentuh si mayit ini. Ini adalah temanku. Kemudian malaikat azab pun mencari celah jalan yang lain, mendatangi si mayit dari arah kedua kakinya. Dan di arah kedua kakinya pun ada teman si mayit yang menjaga dan melindungi, seraya dia berkata, ma kibali madkhal, wahai malaikat azab, engkau tidak akan bisa melewatiku, tidak akan bisa menyentuh si mayit ini. Ini adalah teman karibku, ini teman baikku. Akhirnya malaikat ini pun mencari jalan yang lain, ingin mendatangi untuk menyiksa si mayit itu dari arah atas atau bawahnya. Itu pun terhalang. Ada teman si mayit itu yang melindungi si mayit, menjaga dan melindungi si mayit keseluruhan badannya, sehingga malaikat azab pun tidak bisa menyentuh si mayit ini. Seraya teman yang melindungi atas seluruh badan si mayit berkata, ma kibali madkhal, wahai malaikat azab, engkau tidak bisa menyentuh si mayit ini. Ini adalah temanku.
Ini dalam satu hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Hadirin rahimakumullah, 5 teman dari arah kepala, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah kedua kaki, dan 1 teman yang melindungi si mayit dari seluruh tubuhnya. Siapa 5 teman ini? Dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang berada di atas kepala, yaitu adalah teman yang bernama sholat. Adapun teman yang berada di arah kanan adalah teman yang bernama sodakoh atau zakat. Adapun teman yang berada di arah kiri, yaitu teman yang bernama asyam atau puasa. Sedangkan teman yang menjaga dan melindungi dari kedua kakinya, yaitu adalah fi'lul khairat, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh si mayit ketika di alam dunia ini. Sedangkan teman yang melindungi seluruh tubuh si mayit ini, baik dari atas sampai ke bawah, itu adalah Al-Quran. Sekarang tinggal kita sendiri. Sibukkah kita dengan teman-teman dunia yang kita bangga-banggakan? Yang terkadang 1-2 bulan kita bisa ganti dengan teman yang lain. Ada satu permasalahan meninggalkan kita, itu teman dunia. Tapi ketika kita di alam dunia ini menjalin pertemanan yang baik dengan sholat, menjalin pertemanan yang baik dengan sedekah, menjalin pertemanan yang baik dengan puasa, dan menjalin pertemanan yang baik dengan amal-amal yang soleh. Zikir misalkan, baca Al-Quran, apalagi membantu tetangga, membantu anak yatim. Berteman dengan amal-amal soleh, atau berteman dengan baik dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Maka 5 teman ini akan menemani kita, akan menjaga kita, dan akan melindungi kita dari malaikat azab. Adapun barang siapa yang mereka tidak berteman dengan 5 teman ini, maka teman-teman yang ada di dunia ini akan menjauh dari mereka, tidak bisa menjaga apalagi melindungi mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di sisa-sisa umur kita masing-masing, kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Jangan nanti masih kuat. Yang namanya kematian tidak mengenal apakah dia itu sakit atau lemah. Suatu saat ketika Allah sudah menghendaki saat itu, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maka sisa-sisa waktu yang ada ini hendaklah kita penuh kesadaran, mengisi dan selalu berteman dengan teman-teman yang baik, yang bisa bermanfaat baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berteman dengan teman-teman yang abadi. Terutama adalah 5 teman tadi. Baik itu sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amal-amal soleh kita, dan yang paling utama adalah bersahabat dengan Al-Quran. Aku qouli hada. Astaghfirullah.